Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Hadi Sudrajat, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher, SPTHT-KL, subspesialis otologi konsultan. Saya adalah dosen tetap pada program studi pendidikan dokter spesialis THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Saya mengampu pada mata kuliah otologi sesuai dengan bidang saya, yaitu subspesialis otologi. Hari ini saya akan melakukan pemaparan mengenai perkuliahan di bidang otologi di program studi pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Pemaparan ini dalam rangka unjuk bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan mengenai apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan kepada peserta didik dalam mata kuliah ini. Kemudian interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan peserta didik dalam mata kuliah ini. Dan assessment adalah bagaimana saya menilai kinerja peserta didik dalam mata kuliah ini. Saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester, khususnya semester 5 pada mata kuliah otologi 2, di mana mata kuliah ini berbobot 5 SKS dengan teori 2 SKS dan praktek 3 SKS. Peserta didik yang mengikuti mata kuliah otologi 2 ini disyaratkan harus telah lulus pada otologi dasar dan otologi 1. Bidang kajian yang disampaikan pada mata kuliah otologi 2 ini adalah berdasarkan kepada modul yang diberikan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan THT-KL, di mana bidang kajiannya meliputi inflamasi telinga tengah, trauma telinga tengah, tumor jinak telinga tengah, dan injeksi intratimpanik. Materi ini sangat penting untuk diberikan dan dikuasai oleh peserta didik, mengingat kelainan-kelainan atau penyakit pada telinga tengah sangat sering dijumpai pada praktek sehari-hari pada bidang THT. Aspek yang saya sampaikan pada bagian delivery meliputi sesi pertemuan maupun sesi bimbingan yang didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan oleh program studi IKTHT-KL. Kemudian CPL ini akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga mata kuliah bisa sejalan dengan apa yang ditulis pada capaian pembelajaran lulusan. Hal-hal yang harus dicapai oleh peserta didik pada capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada kurikulum yang dibuat oleh program studi IKTHT-KL, di mana ada 4 item capaian pembelajaran lulusan. Sedangkan hal-hal yang harus dicapai mahasiswa atau peserta didik pada pembelajaran mata kuliah otologi 2 ini adalah: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyusun diagnosis penderita dengan penyakit di bidang telinga tengah. Mahasiswa mampu mengelola penyakit dan masalah pada pasien. Mahasiswa atau peserta didik mampu melakukan tindakan komprehensif terhadap penyakit pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Mahasiswa mampu mengenali masalah-masalah etik maupun aspek hukum di bidang otologi. Untuk mencapai capaian mata kuliah yang diharapkan,
saya menggunakan bahan-bahan textbook dan juga modul yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan THTKL. Selain itu, saya juga memberikan masukan jurnal-jurnal yang terbaru sehingga peserta didik selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang terkini. Untuk berinteraksi dengan peserta didik, prinsip interaksi saya yang saya gunakan adalah dengan prinsip student center learning. Dengan prinsip ini, saya akan memberikan atau menyampaikan mata kuliah interaktif dengan peserta didik, di mana peserta didik dapat mempresentasikan atau menyampaikan bahan-bahan ajar. Kemudian di sela-sela atau pada pertemuan ini akan diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi dengan harapan peserta didik dapat dilatih berpikir, mengemukakan pendapat, menganalisis suatu penyakit. Juga saya menggunakan studi kasus yang nyata pada pasien supaya peserta didik dapat menganalisis, kemudian bisa mendiagnosis, dan akhirnya bisa melakukan terapi pada penyakit-penyakit di bidang otologi. Metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain presentasi modul oleh peserta didik secara offline maupun online menggunakan Zoom meeting, kemudian bimbingan skills lab, dan juga bimbingan tindakan operasi di ruang operasi. Asesmen adalah bagaimana saya menilai kinerja peserta didik secara objektif sesuai dengan performa masing-masing peserta didik. Sebelum perkuliahan dimulai, saya memberikan poin-poin penilaian yang harus dilakukan sehingga peserta didik dapat mengatur strategi supaya dapat melakukan perkuliahan ini dengan baik. Saya melakukan asesmen berdasarkan rumus 1A ditambah 2B ditambah 2C dibagi 5, di mana A adalah penilaian secara kognitif, kemudian B adalah penilaian psikomotor, dan C adalah penilaian secara afektif. Untuk bahan evaluasi dalam penilaian kognitif, saya menggunakan tes tertulis maupun tes lisan. Kemudian untuk psikomotor, saya menggunakan mini CX maupun direct observational of procedure skills atau DOPS. Kemudian untuk penilaian afektif, saya menggunakan mini PET. Berdasarkan penilaian tersebut, saya dapat menilai sejauh mana peserta didik kompeten pada mata kuliah ini. Hasil B atau nilai 3 dianggap lulus pada mata kuliah otologi 2 ini. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pembelajaran saya dan juga cuplikan video bimbingan operasi di ruang operasi, di mana video pembelajaran saya mengambil topik inflamasi telinga tengah, khususnya otitis media akut. Pertama, otitis media akut atau disebut dengan OMA, yaitu otitis media akut ditandai dengan onset yang cepat dari tanda dan gejala peradangan di telinga tengah yang disertai dengan efusi di telinga tengah. Dan inflamasi meliputi bulging timpani, eritema, dan perforasi akut timpani dengan otore. Insiden tertinggi pada OMA terjadi pada usia 6-11 bulan. Bila onset terjadinya episode OMA yaitu pertama kali sebelum usia 6 bulan atau 12 bulan. Hal ini menjadi predikator yang kuat untuk terjadinya rekurensi. Lingkupnya itu predisposisi pertahanan tubuh terganggu, sumbatan tuba eustachius, infeksi saluran nafas atas, bentuk anatomi tuba, dan alergi. Ini patogenesis dari OMA yaitu gangguan fungsi tuba,
yang terjadi tekanan negatif di telinga tengah dan terjadi transudasi cairan hingga supurasi. Stadium oma ada 5. Yang pertama stadium oklusi tuba, hiperemis atau presupurasi, yang ketiga supurasi, yang keempat perforasi, dan terakhir resolusi. Gejala yaitu keluhan dan gejala klinis tergantung dari stadium tersebut. Gejala klinis yang paling utama adalah rasa nyeri di dalam telinga atau otalgia, iritabilitas, dan demam. Untuk tata laksananya tergantung dari stadiumnya. Jika stadium oklusi diberikan obat tetes hidung atau hasil efektif 0,5% dan antibiotik. Dan stadium presupurasi bisa diberikan analgetik, antibiotik, golongan ampicillin dan penisilin, dan obat tetes hidung. Stadium supurasi diberikan antibiotik dan obat simptomatik. Dapat juga dilakukan merikotomi bila membran timani menonjol atau bulging, membran timani masih utuh untuk mencegah perforasi. Yang terakhir, stadium perforasi diberikan H2O2 3% selama 3-5 hari dan diberikan antibiotik yang adekuat. Komplikasi dari oma yaitu abses suprarestal, meningitis, dan abses otak. Otitis media ini memang suatu infeksi yang mengenai mukosa atau mukoperius dari telinga tengah ya. Kalau Anda bicara telinga tengah pasti udah ini ya, udah secara anatomi telinga tengah sudah tahu ya tadi ya. Organ apa yang terlibat yang di telinga tengah itu yang tadi membran timpani, kemudian kahum timpani, kemudian antrum dan selules serta tuba. Jadi kalau namanya otitis media ya biasanya keempat organnya akan terlibat ya. Jadi itu otitis media. Jadi kalau ada infeksi atau inflamasi di daerah itu ya namanya otitis media. Itu. Kemudian pembagian ini banyak sekali ya, Dari beberapa literatur itu berbeda-beda, tetapi yang paling sering kita anut ada 3 tadi ya. Otitis media akut, kemudian otitis media kronik ya, supuratif kronik, dan otitis media efusi. Nah, tiga-tiganya sebenarnya sifatnya dinamis dan kontinu. Apa artinya? Artinya otitis media ini bisa berubah dari satu jenis atau tipe ke jenis yang lain. Jadi otitis media akut bisa menjadi otitis media kronis. Kalau dalam perjalanannya Anda tahu tadi ya. Kemudian otitis media akut juga bisa jadi otitis media efusi. Ya toh? Nah, otitis media kronik sebenarnya juga bisa menjadi otitis media efusi asal ada nanti perforasi yang menutup bisa jadi otitis media efusi. Kemudian otitis media efusi juga bisa jadi otitis media kronik ya. Jadi ketiganya itu kalau kita gambarkan suatu segitiga itu saling panahnya itu saling bolak-balik ya. Misalkan di yang kiri atas otitis media akut, kiri bawah otitis media efusi, kanan bawah otitis media kronik. Itu kalau digambarkan segitiga itu panahnya bolak-balik, bisa kemana-mana. Itu artinya otitis media itu bersifat dinamis dan kontinu. Jadi terus-menerus dan bisa berubah-ubah. Itu. Kalau tadi disebutkan patofisiologi atau apa ya, semacam faktor risikonya ya memang multifaktorial ya. Multifaktorial tidak satu faktor saja, banyak faktor. Anda ingat kalau teori penyakit dari Bloom ya, itu ada 3 yang pentingnya. Jadi memang agent, kemudian host, sama environment ya. Jadi agentnya itu ya bakterinya atau apalah, jamurnya atau virusnya, itu penyebab infeksinya. Kemudian hostnya itu ya tubuhnya ya, mungkin daya tahan tubuhnya atau faktor-faktor yang lain yang berhubungan dengan hostnya. Kemudian lingkungan dan kebiasaan tadi. Itu tiga-tiganya berperan ya, saling kait-mengkait. Dan memang tadi ada satu anatomi atau fisiologi ya, benar. Jadi anatomi struktur telinga juga berpengaruh. Ya, misalnya struktur telinganya yang tidak normal atau terlalu sempit atau terlalu melekuk, ya itu bisa mempengaruhi terjadinya otitis media. Jadi ketiga faktor itu saling kait-mengkait ya, tidak bisa hanya satu faktor saja.
Itu. Kemudian kalau dilihat dari tadi kita otitis media akut, memang kalau otitis media akut paling sering pada anak-anak itu karena memang faktor dari ISPA ya, dari ISPA sehingga terjadi gangguan dari fungsi tuba kemudian menjadi otitis media akut. Jadi sudah secara teori seperti itu. Kemudian yang penting sebenarnya begini, stadium 5 stadium itu kan bisa berjalan sesuai stadium atau bisa tidak sesuai berjalan sesuai stadium ya. Kalau yang pertama memang ya stadium oklusi tuba ya. Dimulai dengan oklusi tuba dulu karena ada inflamasi di saluran napas atas ya, bisa di hidung atau di nasofaring, kemudian oklusi tuba, kemudian jadi hiperemis atau presupuratif, kemudian supuratif di daerah kahun timpani, kemudian ini kan kalau udah presupuratif itu kan ada yang masuk stadium perforasi, ada yang tidak. Masalahnya seperti itu kan, tidak semuanya kalau OMA sudah perforasi. Ya, Anda mungkin suatu saat menjumpai otitis media itu dalam stadium 1 bisa saja, atau stadium 2 bisa, 3 bisa. Perforasi juga bisa. Ya, tapi secara fisiologi tidak harus perjalanan otitis media itu melalui stadium perforasi. Itu yang penting itu ya. Jadi kalau yang digambarkan oleh presentasi tadi memang itu stadium yang yang komplit ya, yang lengkap itu dari oklusi, hiperemis, supurasi, perforasi, resolusi itu stadium. Tapi kadang-kadang kan enggak seperti itu. Misalkan Anda menjumpai kasus OMA di stadium 2, 3 ya, kemudian Anda obati secara baik ya, enggak sampai perforasi, langsung resolusi itu. Jadi itu perjalanan-perjalanan yang dialami oleh otitis media. Ya tergantung intervensi kita. Nah, yang penting juga prosesnya ya, kenapa terjadi perforasi ini ya. Satu perforasi atau enggak itu ya. Inflamasi terjadi proses tromboflebitis itu, tromboflebitis di daerah pembuluh-pembuluh darah dari lapisan apa? Ada 3 lapisan ya tadi ya. Letaknya pembuluh darah di lapisan apa? Di lapisan yang ke dalam. Yang di tengah ya, letaknya di daerah situ ya, di tengah. Nah, kalau ada tromboflebitis ya, atau peradangan trombus di daerah pembuluh darah di membran timpani ya, itu di situ maka akan terjadi suatu daerah iskemik, artinya di bagian pembuluh darah yang harusnya ada ada pembuluh darah, kemudian ada trombus, hingga di ujungnya itu yang di area akan menjadi iskemik. Iskemiknya karena itu, bukan karena tekanan ya. Beda dengan misalkan trauma ya, misalkan ada kan trauma misalnya kena trauma, bisa trauma fisik, bisa trauma akustik ya bisa ya, kena bom misalkan ya, atau ditampar orang yang mengenai di daun telinga, kemudian tekanannya masuk ke dalam telinga kemudian membuat perforasi, itu perforasinya pasti tidak beraturan ya. Coba perhatikan kalau Anda nanti jumpai trauma fisik di membran timpani oleh karena benturan atau karena pukulan atau karena bom suara keras itu ya, kan fisik juga itu bentuknya tidak beraturan ya, bisa nggak bulat atau mungkin kayak garis yang tidak beraturan, itu sering kita jumpai. Nah, kalau membran timpani karena perforasi karena OMA pasti beraturan bulat itu ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan kayak ini kan termasuk kompetensi 4 untuk koas, apa pertanyaan? Mohon izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Saya Dinar dari koas. Untuk pemberian antibiotik pada OMA bisa diberikan topikal atau oral, itu pertimbangannya apa gitu? Terima kasih. Topikal ya, prinsipnya memang untuk otitis media itu
antibiotik tergantung stadiumnya, ya stadium. Anda kalau kita bicara OMA kita harus bicara stadium, ya stadium. Stadium itu ya 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Kapan dia datang ke praktek saudara, stadium berapa itu ya. Ya memang prinsipnya antibiotiknya harus sistemik ya, karena ini kan asalnya itu bukan dari telinga, asalnya kan dari hidung, ya dari hidung, dari nasofaring, dari ispanya itu, ya kita harus obati ispanya itu, ya sehingga secara lebih cepat kita lebih dikasih lebih bagus antibiotik sistemik ya. Nah mengenai yang lain-lain ya karena tadi ada unsur-unsur, ya tergantung kausanya apa ya. Kalau perlu dikasih dekongestan, dikasih antiinflamasi, anti mukolytik ya itu diberikan saja ya. Jadi antibiotik tetap sistemik utamanya ya toh. Nah kalau sudah stadium perforasi ya sudah dari perforasi artinya udah ada keluar otorenya, itu memang yang paling penting bukan antibiotiknya tapi izin bertanya, itu kan dalam ini kan ada pelaksanaan menggunakan miringotomi dan pemasangan grommet. Kapan menggunakan miringotomi dan pemasangan grommet, dokter? Ingat ya, OMA itu kan definisinya akut ya. Anda tahu ya akut akut itu kan ya mendadak ya. Artinya prosesnya inflamasi akut, dan ingat yang penting antara bedanya akut dan kronik itu apa? Secara patologi anatomi apa? Secara histologi apa? Akut itu bisa reversible, artinya kelainannya itu bisa reversible, kembali ke awal akut ya. Jadi perubahan-perubahan yang Anda sebut di mukosanya terjadi inflamasi, terjadi premis dan itu akut itu bisa reversible, kembali ke normal dengan pengobatan sempurna. Itu akut. Tapi kalau kronik sudah beda lagi. Kronik itu dengan pengobatan yang ya adekuat, ya tidak bisa kembali ke struktur yang normal, ya histologi yang normal. Itu akut kronik ya. Oleh karena itu nanti filosofinya pada THT itu yang kronik itu rata-rata tindakannya operasi. Ya jadi ini gambaran dari cholesteatum externa. Ini yang telinga kiri. Ini masa cholesteatumnya di sini ya. Masih penuh memenuhi liang telinga. Kemudian ini terjadi destruksi dari dinding posterior ini ya, ini dinding posterior. Anda perhatikan kalau yang kanan ini normal ya, bagus ya. Ini dinding posterior. Kalau ini sudah terjadi destruksi ya, destruksi. Kemudian ini dari mastitnya masih normal ya, masih normal. Kalau sini memang granulasi tapi bukan menunjukkan ini suatu infeksi mastitis, enggak ya, ini hanya granulasi saja. Karena di sini kan normal ya. Kemudian di ini kan kita nggak tahu ini memberhenti maninya entak atau tidak ya, karena tertutup oleh suatu cholesteatum ya. Jadi nanti kita evaluasi setelah kita bersihkan cholesteatumnya, maka kita evaluasi memberhenti maninya. Kalau entak ya nggak perlu di timban plastik, kalau perforasi di timban plastik. Kemudian ini karena destruksi belum sampai ke ini ya, belum sampai ke kapomastoid ya. Jadi grade berapa? Grade 2 ya, 23. Kalau 3 sudah sampai struktur ini ya. Nanti tindakannya ya kanaloplasti. Jadi dibersihkan, terus ini dibersihkan. Cuma nanti kalau misalkan sampai nanti destruksi, ini kan berarti ada hubungan ya, fistel ya. Dan nanti kita berikan kartilago atau soft tissue yang kuat di sini ya, biar nggak ada fistel. Kalau kita buang ini semua sayang, hewan sayang, karena ini kan masih bagus strukturnya. Kita pertahankan struktur normalnya kanal ini, cuma kita bersihkan. Kemudian nanti kalau memang sudah terjadi fistel di sini, destruksi di sini sampai ke mastoid ya kita tutup dengan kartilago. Ya itu ya. Ya. infusnya sampai terputus dulu, tegak lurus ya, tegak lurus, berapa? Perjalanan di router Vincent. Ayo, nggak usah buru-buru. Vincent. Ya.
Besok lagi. Kita hapus dulu, tetap gini, kita pegang ini ya, nah, gitu. Kalau kita mau insisi tangensial ya, ini kita pegang jari ini ke arah kanal, dan kita ke arah, maksudnya ke arah melingkari kanal sampai jari kita sampai beres perikondrium ya. Ya, wah, kasar. Chat ya. Demikian PDD UKT PT di bidang pengajaran saya. Video pembelajaran lengkap juga saya cantumkan pada link tersebut di bawah ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.